Coba perhatikan jalanan sekarang. Bukan jalanan di promosi motor, bukan juga jalanan di video drag malam minggu. Jalanan yang benar-benar kita lihat setiap hari. Depan minimarket, lampu merah, parkiran kantor, gang perumahan, sampai depan sekolah. Dulu kalau ada MX King lewat, orang masih nengok. Supra GTR juga begitu. Satria F150 apalagi. Suaranya beda, posturnya beda, rasanya seperti motor bebek yang tidak mau diperlakukan sebagai bebek biasa. Tapi sekarang, yang memenuhi jalan bukan lagi bebek super. Yang menguasai jalan adalah Vario, Aerox, NMAX, PCX, Beat, Scoopy, dan pasukan skutik lainnya yang jumlahnya seperti tidak ada habisnya. Dan ini yang menarik. MX King bukan motor jelek, Supra X bukan produk gagal secara mesin, Satria F150 juga bukan motor yang tiba-tiba kehilangan tajinya. Kalau bicara performa, mereka masih punya alasan untuk dihormati. Tapi kenapa motor-motor seperti ini pelan-pelan seperti kehilangan panggung? Apakah orang Indonesia sudah tidak suka motor kencang? Saya rasa bukan itu, masalahnya lebih pahit. Moped sport tidak kalah karena mesinnya lemah. Mereka kalah karena hidup kita berubah. Dulu, punya motor bebek sport itu punya rasa bangga sendiri. Bentuknya masih bebek, tapi ada kupling, ada sensasi pindah gigi, ada rasa mekanis yang membuat pengendaranya merasa lebih terlibat. Bukan cuma duduk, gas, rem, selesai. MX King dan Supra GTR itu lahir dari masa ketika anak muda masih memandang motor ini sebagai identitas. Motor bukan cuma alat berangkat kerja, motor juga simbol tongkrongan, simbol nyali, simbol saya mengerti mesin. Buat sebagian orang, motor bebek sport itu titik tengah yang manis. Tidak sebesar motor sport firing, tidak sepolos bebek biasa, masih bisa dipakai harian, tapi kalau diajak lari tidak memalukan. Di atas kertas, konsep ini masuk akal. Honda Supra GTR memakai mesin 150cc DOHC, 6 percepatan, pendingin cairan. Yamaha MX King juga membawa mesin 150cc yang terkenal responsif, dengan karakter yang enak untuk jalan pendek dan stop and go. Satria F150 bahkan sudah sejak lama menjadi ikon bebek kencang yang reputasinya sulit diganggu. Berat mereka relatif ringan, tenaganya cukup besar, rasio tenaga dan bobotnya menyenangkan. Di lampu merah, motor ini seperti punya rasa percaya diri yang tidak bisa diberikan bebek biasa. Tapi justru di situ masalahnya mulai muncul. Motor ini terlalu serius untuk disebut motor bebek harian, tapi belum cukup wah untuk dianggap motor sport sejati. Dia berada di tengah-tengah, dan di pasar Indonesia, posisi tengah itu kadang berbahaya. Kalau orang butuh motor harian, yang dicari sekarang bukan lagi kupling, putaran atas, atau sensasi shifting. Yang dicari adalah simple, bagasi luas, jok nyaman, bisa bawa barang, bisa dipakai macet-macetan tanpa tangan kiri pegel. Di titik itu, moped sport sudah kalah sebelum mesinnya dinyalakan. Karena kehidupan harian tidak selalu peduli dengan horsepower. Orang berangkat kerja bawa tas, kadang bawa laptop, kadang mampir ke minimarket, kadang jemput anak, kadang hujan tiba-tiba, kadang harus masuk gang sempit. Di kondisi seperti ini, skutik terasa seperti jawaban yang terlalu masuk akal. Tinggal gas, tidak mikir gigi, tidak mikir kupling, buka jok, barang masuk, mau pakai sendal, pakai sepatu, pakai jas hujan, semuanya lebih gampang. Sementara moped sport, jok dibuka, ruangnya sering bikin kita sadar bahwa motor ini memang tidak lahir untuk membawa hidup kita yang semakin ribet. Jas hujan saja kadang harus dilipat dengan penuh perasaan. Helm? Sudah jelas jangan berharap banyak. Kalau mau praktis, pasang box belakang. Tapi begitu dipasang box, bentuk sporty yang tajam itu langsung terasa aneh. Dan ini bukan salah MX King, bukan juga salah Supra GTR. Mereka memang dibuat untuk rasa berkendara, bukan untuk menjadi lemari berjalan. Masalahnya, pasar bergerak ke arah yang berbeda. Yang dulu dicari adalah sensasi, sekarang yang dicari adalah kompromi paling nyaman. Lalu muncul skutik 150 sampai 160 cc. Ini pukulan yang paling berat.
Dulu, kalau mau motor kecil tapi kencang, pilih seperti MX King, Supra GTR, atau Satria F150 terasa masuk akal. Tapi begitu Aerox, Vario, PCX, dan NMAX masuk ke kepala konsumen, perbandingannya mulai berubah. Orang mulai bertanya, kalau saya bisa dapat motor yang cukup kencang, lebih nyaman tanpa kupling, dengan bagasi lebih besar, kenapa saya harus beli bebek sport? Pertanyaan ini sederhana, tapi mematikan. Karena bagi mayoritas pembeli, cukup kencang itu sudah cukup. Tidak semua orang butuh mesin yang teriak di RPM atas. Tidak semua orang peduli perpindahan gigi yang presisi. Tidak semua orang menganggap kupling manual sebagai kenikmatan. Buat sebagian orang, kupling di kemacetan justru adalah hukuman. Dan disinilah saya rasa pabrikan ikut terjebak oleh produknya sendiri. Yamaha punya MX King, tapi Yamaha juga punya Aerox dan NMAX. Honda punya Supra GTR, tapi Honda juga punya Vario dan PCX. Konsumen yang dulu mungkin melirik moped sport, sekarang disodori pilihan yang lebih praktis dari merek yang sama. Jadi lawannya bukan cuma kompetitor, lawannya adalah saudara sendiri. Ini agak tragis, karena secara teknik, moped sport masih menarik. Tapi secara kebutuhan harian, skutik lebih mudah dijual. Dealer tidak perlu menjelaskan kenapa CVT lebih praktis. Konsumen sudah merasakannya sendiri, apalagi di kota besar. Sekali kena macet panjang dengan kupling manual, romantisme shifting bisa langsung berkurang. Tapi apakah berarti moped sport sudah tidak punya nilai? Tidak juga. Justru buat orang yang masih memiliki MX King, Supra GTR, atau Satria F150 hari ini, pilihannya biasanya lebih sadar. Mereka tahu ada skutik yang lebih praktis. Mereka tahu ada bagasi yang lebih luas. Mereka tahu matic lebih nyaman di kemacetan. Tapi mereka tetap memilih moped sport karena ada rasa yang tidak bisa digantikan. Rasa ketika masuk gigi, rasa ketika mesin ditahan di RPM tertentu, rasa ketika motor terasa ringan dan nurut, rasa ketika kita bukan cuma menjadi penumpang di atas kendaraan, tapi benar-benar mengendalikan mesinnya. Ini hal yang sulit dijelaskan ke orang yang melihat motor hanya sebagai alat transportasi. Dan memang tidak semua orang harus mengerti. Masalah berikutnya ada di harga. Ini bagian yang membuat posisi moped sport makin sulit. Dengan harga di kisaran puluhan juta sampai mendekati 30 jutaan, konsumen mulai berhitung. Kalau butuh harian, skutik 150 atau 160 terasa lebih masuk akal. Kalau butuh gengsi dan rasa sport, tinggal nambah sedikit, bisa melirik naked bike atau sport firing 150cc. Akhirnya, moped sport terjepit. Bagi pencari fungsi, dia kurang praktis. Bagi pencari gengsi sport, bentuk bebeknya terasa kurang naik kelas. Bagi pencari performa murni, pilihannya makin banyak. Bagi orang tua yang membelikan motor untuk anaknya, skutik terasa lebih aman dan mudah dipakai. Bagi pekerja harian, bagasi dan kenyamanan mengalahkan kupling. Jadi bukan cuma satu faktor yang membunuh moped sport. Ini gabungan banyak hal kecil yang pelan-pelan menutup ruang hidupnya. Ada perubahan gaya hidup, ada kemacetan, ada skutik yang makin bertenaga, ada harga yang makin sensitif, ada kebutuhan membawa barang, ada citra bahwa motor bebek tidak lagi sekeren dulu. Dan mungkin ini yang paling menyakitkan. Anak muda sekarang tidak lagi melihat bebek sport sebagai puncak keren yang sama seperti beberapa tahun lalu. Dulu, bebek sport bisa jadi simbol naik kasta. Sekarang, banyak anak muda lebih bangga naik skutik gambot, motor retro, atau sport naked. Bukan karena moped sport buruk, tapi karena bahasa keren di jalanan sudah berubah. Setiap zaman punya simbolnya sendiri. Di era tertentu, RX King adalah raja. Di era lain, Satria F menjadi legenda tongkrongan. Lalu MX King punya masanya. Sekarang mungkin Aerox, NMAX, PCX, XSR yang lebih sering dianggap mewakili gaya hidup. Kita boleh tidak setuju, tapi pasar tidak peduli romantisme kita.
pasar hanya bertanya, motor ini masih relevan atau tidak? Dan untuk moped sport, jawabannya agak pahit. Relevan untuk penggemar, tapi makin sulit untuk massa. Saya tidak mau bilang MX King atau Supra GTR gagal. Itu terlalu malas. Menurut saya, mereka justru korban dari dunia yang berubah terlalu cepat. Mesin masih sanggup, desain masih punya karakter, basis penggemarnya masih ada, tapi jalanan sudah tidak lagi sama. Dulu orang rela repot demi rasa berkendara. Sekarang orang ingin semua serba mudah. Dulu kopling manual terasa keren. Sekarang untuk banyak orang kopling manual terasa melelahkan. Dulu bagasi kecil bisa dimaklumi. Sekarang motor tanpa bagasi terasa seperti kurang memahami hidup pemiliknya. Jadi kalau suatu hari nanti moped sport benar-benar tinggal nama, saya rasa penyebabnya bukan karena mereka kehilangan kualitas. Mereka hanya kalah dalam pertarungan prioritas. Performa kalah oleh praktisan, sensasi kalah oleh kenyamanan, identitas kalah oleh kebutuhan harian, dan kopling manual kalah oleh kemacetan yang tidak punya belas kasihan. Tapi untuk kalian yang masih pakai MX King, Supra GTR, Satria F150, atau bebek sport lain, saya rasa kalian tidak perlu merasa ketinggalan zaman. Justru kalian sedang mempertahankan suatu rasa berkendara yang pelan-pelan makin langka. Rasa bahwa motor bukan cuma alat untuk sampai tujuan. Motor juga bisa menjadi mesin kecil yang membuat perjalanan terasa hidup. Pertanyaannya sekarang, kalau kalian pernah pakai moped sport, apa yang paling kalian rindukan dari motor seperti ini? Tarikannya, koplingnya, ringannya, atau rasa bangga ketika motor bebek kalian bisa bikin motor yang lebih besar kerepotan. Dan buat kalian yang sudah pindah ke skutik, jujur saja, apakah kalian pindah karena lebih nyaman atau karena akhirnya capek juga melawan macet pakai kopling? Tulis pengalaman kalian di komentar. Sebutkan juga motor yang menurut kalian paling pantas disebut raja terakhir moped sport di Indonesia. MX King, Supra GTR, atau Satria F150. Saya Obey, salam motologi.